Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa jamilni ya badi as-samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli biriqati rahmati ra'fati summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat iman, puja-puji rasa syukur kehadirat Allah kita panjatkan dengan hadirannya Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam sehat wal afiah. Dan salawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan insya Allah kembali kepada kita selaku umat-umatnya. Sahabat iman yang semoga semuanya dalam lindungan rahmat magfirahnya Allah. Sekarang saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan. Allah jadikan salah satu bulan yang paling mulia dari beberapa bulan, yakni bulan Ramadan. Bulan yang dimana diturunkan Al-Quran, bulan yang dimana ada di sana malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam Lailatul Qadr itu malam yang dimana malam turun tanazzalul malaikatu warruhu, turun malaikat-malaikatnya Allah, warruhu, dan ruh. Dikatakan ada yang mengatakan Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan ruh yakni ruh ahli kubur kita. Di malam Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadr di bulan Ramadan ini, yang insya Allah siapa orang yang di dalam hatinya ditanamkan keimanan, di dalam hatinya tercurahkan asma-asma Allah, dan peribadatannya indah di hadapan Allah ketika di bulan Ramadan, insya Allah malam Lailatul Qadar ia akan bisa rasakan. Dan tak lupa di bulan Ramadan juga ada yang dinamakan di mana turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, yakni sebagai pembeda antara hak dan batil untuk petunjuk bagi umat-umat manusia. Sahabat iman rahimahumullah, begitu mulia bulan suci Ramadan, begitu agung bulan suci Ramadan, sampai-sampai Allah lipat gandakan segala amalan-amalan yang ada selama ini, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan-amalan ibnu Adam Allah lipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsaliha. Satu kebaikan, satu kewajiban Allah balas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati, sampai kepada 700 kebaikan Allah lipat gandakan. Hanya satu kewajiban di dalam bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan 10 sampai 700 lipat ganda. Subhanallah, sungguh mulia bulan Ramadan, sungguh agung bulan suci Ramadan. Sampai satu kewajiban, satu amalan Allah lipat gandakan 10 hingga 700 Allah lipat gandakan. Illa sauma, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, bahwasanya puasa hanya aku yang membalaskannya. Subhanallah. Kecuali amalan puasa yang selama ini
kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah yang melipat gandakan, Allah yang memberikan pahala. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain, dengan amalan-amalan yang lain. Solat kita, sodakoh kita, zakat kita, umrah, haji kita, itu dilipat gandakan 10 hingga 700. Tetapi puasa kita, wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang mengetahui berapa ganjaran puasa yang dilakukan oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia berpuasa, melainkan hanya Allah yang membalas. Karena sesungguhnya puasa itu hanyalah milik Allah dan hanya Allah yang akan mengajarnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat yang beriman, ada beberapa amalan-amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Ada 6 amalan-amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama tentang puasa. Puasa dibalik lipat gandanya nanti akan Allah hisab, Allah yang akan mengganjar. Yang kedua tentang zakat-zakatnya, tentang zakat-zakat yang dikeluarkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan. Yang ketiga tentang sedekah-sedekahnya. Sedekah-sedekah yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan. Yang keempat, solat malamnya, solat tarawihnya, solat tahajudnya, solat witirnya, Allah lipat gandakan di dalam bulan suci Ramadan. Yang kelima, tentang sodakoh untuk orang yang berbuka puasa. Sodakoh yang dikeluarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berpuasa, Allah lipat gandakan. Yang terakhir, yang keenam, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, yakni iktikaf seorang hamba di dalam masjid ketika ia berpuasa. Keenam amalan-amalan ini yang insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, 1 kewajiban dengan 10 kebaikan, dengan 700 kebaikan lipat gandakannya pahala. Subhanallah, sungguh mulia bulan suci Ramadan. Sahabat iman rahimahumullah, sudah jelas begitu mulianya bulan suci Ramadan, begitu agungnya bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, Al-Fakir mengajak kepada para sahabat iman, mari kita tingkatkan kadar keimanan ketakwaan kita di bulan yang penuh suci, di bulan yang penuh berkah, dengan beramal-amalan soleh yang sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya, bahwasanya amalan-amalan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Al-Fakir mengajak kepada para sahabat iman. Al-Fakir saat ini berada di Yayasan Baitul Yatama Fadlan, yayasan yatim, khusus yatim putra dan putri yang berada di kota Depok, di Kampung Limo, Blok Tengki. Al-Fakir mengajak kepada sahabat iman, mari yuk sisipkan sebagian hartanya untuk membahagiakan anak yatim. Bukti kepedulian kita terhadap anak yatim, yang mana anak yatim adalah anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari di bulan yang penuh berkah, di bulan suci ini, mari sedekahkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yang ada di yayasan kami, yayasan yang kami bina, Yayasan Baitul Yatama Fadlan. Sahabat iman, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya dari pribadi, karena kebodohan pribadi hamba. Mohon maaf lahir dan batin.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.